Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif Maula Faizi dengan NRP 50272410064. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan 4 soal Portswigger, yaitu ada 2 soal yang eh, soalnya itu Business Logic Vulnerabilities, dan 2 lagi itu Access Control. Oke, kita mulai dari Business Logic Vulnerabilities soal yang pertama. Jadi di sini tujuannya itu kita membeli produk ini, produk lightweight ini. Terus kita bisa pakai kredensial untuk login Winner Peter ini. Kayak pastikan dulu proxy-nya sudah nyala ya, teman-teman. Ya kita bisa akses lab. Agak lama ya. Oke. Nah, ini tujuan akhir kita nanti membeli yang ini. Kita login dulu ya. My account, username-nya tadi Winner, password-nya Peter. Login. Oke, sekarang kita udah masuk ke akun Winner, dan di sini kita bisa lihat store kreditnya ada $100. Kita coba ke home. Nah, sedangkan kita itu mau beli yang ini ya, lightweight ini. Oke, sekarang sebelum kita add to cart, pada Burp Suite, kita nyalakan dulu intercept-nya, lalu kita tekan add to cart. Oke. Oh, nah, kita cari yang post. Nah, yang ini ya. Bukan. Sorry. Nah, ini dia. Eh, jadi kita dapat yang ini, request postnya. Ini kita kirim ke repeater. Oke, di repeater udah ada. Sekarang kita matikan lagi intercept-nya. Dan kita kembali ke Chrome. Kita lihat di cart. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada produknya. Tapi store kredit kita nggak cukup buat beli. Jadi kalau kita place order, dia bakal not enough. Ini kita remove aja sekarang. Nah, sekarang kita pergi ke repeater. Nah, di sini, di bagian bawah ini adalah harga dari produk lightweight tadi. Ini bisa kita ubah menjadi yang cukup dengan store kredit kita. Misal kita ubah menjadi $10. Terus kita send. Sekarang kita refresh. Nah, 10 sen maksudnya, sorry. Nah, sekarang kita sudah dapat di sini ada 10 sen. Dan ini kalau kita place order, dia sudah bisa. Dan sudah solve ya. Yang ini sudah selesai. Ya, sudah solve. Oke, kita bisa lanjut ke soal yang kedua. Ini high level logic vulnerability. Ini sama kayak tadi, kita diminta untuk membeli lightweight leather jacket ini. Kita coba akses dulu aja. Kita login dulu pakai kredensial yang diberikan di Winner, passwordnya Peter.
Oke, ini sama ya tadi. Store kredit kita juga 100 dan kita harus membeli ini, yang leather jacket ini. Tapi kalau misalnya yang ini kita intercept lagi, terus kita add to cart. Nah, dia di sini ngasihnya quantity, bukan harga lagi. Ini kita coba send aja ke repeater dan interceptnya kita matikan. Nah, gimana tadi repeaternya? Nah, ini kuantitinya bisa kita ubah-ubah ya. Jadi ini kan kalau kita place order, nah dia nggak bisa. Tapi kalau misal ini kita ubah jadi -1 misalnya, terus kita send. Kita refresh. Oh, nggak bisa ya. Oke, kalau gitu kita cari produk yang lain. Kita cari vulnerability produk yang lain. Kita coba ini deh, yang ini. Kita nyalakan lagi intercept-nya. Lalu kita add to cart. Nah, yang ini. Ini kita send lagi ke repeater. Kita matikan lagi intercept-nya. Coba ini kita remove. Dan kita kasih misal kuantitinya min 10. Kita kasih kuantitinya min 10. Kita send coba. Terus kita refresh. Nah, di sini bisa kita lihat dia total amount-nya itu minus. Tapi walaupun sudah minus, kalau kita place order, nah dia nggak bisa lebih dari 0, nggak bisa minus. Oke, jadi ini target utama kita masukkan ini ke keranjang. Nah, kalau dilihat ini masih kebanyakan ya. Jadi ini bisa kita send lagi min 10 lagi. Terus kita refresh. Dia akan berkurang lagi. Karena dia bertambah min 10, min 10, min 10 lagi. Kita send lagi. Kita send terus-terusan sampai store kredit kita sampai. Oke, ini misal kita kasih min 5 lagi deh. Sepertinya cukup. Nah, di sini sudah cukup ya. Jadi kita akan membeli ini yang harganya 1.300, tapi kita cukup membayar 81 karena di sini kita mengubah-ubah quantity dari ZZZ bet ini sampai minus 35. Ini tinggal kita place order aja. Dan sudah selesai. Dan labnya sudah solve. Kita coba refresh di labnya. Dan ini sudah solve. Sudah solve ya yang ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke lab yang berikutnya. Ini unprotected admin functionality. Ini cukup mudah juga ya. Kita coba akses labnya dulu ya. Oh ya, untuk brief sedikit, di lab ini tujuan kita menghapus user Carlos. Dan di lab ini ada unprotected admin panel. Oke, sekarang kita lihat apakah kita bisa mencari admin panel tersebut. Oke.
Kita coba kasih admin deh di sini. Nggak bisa ya. Oke. Kita coba masukin di sini. Kita coba cari robots.txt. Nah, kita dapat ada satu directory namanya administrator panel. Dan robots.txt ini kalau ini ya, ini lebih ke dia tuh generated yang dimana kalau kamu itu nggak mau nge-show suatu directory itu langsung di Google Search, jadi disembunyikan. Nah, tapi di sini robots.txt-nya bisa kita akses dengan mudah, jadi vulnerability-nya di situ. Ini bisa kita copy aja. Nah, kita masuk di administrator panelnya. Dan ini ada user Carlos, bisa kita delete di sini. Dan berhasil. Lab-nya sudah solve, coba kita refresh. Dan sudah solve. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Di soal terakhir ini masih sama di access control juga. Jadi di sini di lab ini punya admin panel/admin yang hanya bisa diakses oleh login user dengan role ID 2. Nah, tujuan kita adalah mendelete Carlos juga dan kita diberikan kredensial yang sama yaitu winner Peter. Kita coba login dulu ya. Kita akses dulu labnya. Oke, kita login dulu dengan kredensial yang diberikan. Apa namanya? Winner. Passwordnya tadi Peter. Oke. Di sini kita bisa mengupdate email. Oke. Oke. Gimana kalau kita update beneran? Misal tes mail.com bisa nggak? Oke. Ada role ID 2 ya. Oke. Kita coba kasih intersect. Oh, dia keluar di bawah ya. Kita coba send to repeater. Oke, di sini endpoint-nya itu my account/change email. Nah, kalau kita lihat di sini keluar email yang mau kita change itu jadi apa? Oke, coba kita send. Nah, di response. Nah, ini dia yang kita cari. Oke. Location my account. Dan di sini email yang tadi dimasukkan. Di sini ada role ID-nya. Dan tadi di sini bisa kita lihat admin panel itu bisa diambil dari role ID 2 ya. Oke. Kita coba masukin aja di sini. Misal kita tambahin role ID-nya itu 2 ya. 2. Oke.
Kita coba send. Oke, coba kita refresh. Nah, kita dapat admin panelnya. Karena role ID-nya udah kita ubah jadi 2 di sini tadi. Coba kita akses. Dan kita bisa delete Carlos. Dan sudah sukses. Oke. Jadi kalau kita refresh, di sini sudah aman semuanya ya. Sudah solve juga. Jadi mungkin itu saja soal yang saya kerjakan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih semuanya.